Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi, dan di video kali ini alhamdulillah nih gua dapat kesempatan lagi untuk menghadiri langsung event Samsung Galaxy Unpacked 2025 langsung dari San Jose, California, Amerika Serikat. Dan yang terbaru adalah tentu Galaxy S25 series, dan ini dia HP-nya. Yuk kita hands on. Galaxy Unpacked 2025 ini ada 3 produk aja dari line up smartphone flagship mereka, yaitu S25 series. Ada yang S25 base model, ada yang S25 Plus, dan nanti ini dibahas sama Romi ya. Perlu gue info sedikit, kalau S25 yang base model dan yang Plus ini sekarang udah pakai Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy. Jadi rata nih semuanya nih. Dan di sini masih fokus dengan pengembangan Galaxy AI, dan tentu aja ada refresh nih di bagian desainnya. Ada beberapa improve juga dari segi hardware. Gua cover jagoannya dulu ya di sini, yaitu Galaxy S25 Ultra. Samsung Galaxy S25 Ultra ini ada beberapa perubahan desain yang sekarang nggak lagi mengotak. Sudut-sudutnya nih udah melengkung dengan pinggiran yang lebih rata dong. Bodinya terlihat sangat kokoh dan solid. Kalau ngomong soal desain ini jadi kayak menyamaratakan bahasa desain Galaxy S series ya. Lebih bold, terus lebih selaras sama yang model base-nya dan yang plus-nya. Pilihan warnanya ini ada 4, ada titanium silver blue, ada titanium white silver, ada titanium grey, dan titanium yang black. Untuk yang eksklusif color-nya ini ada titanium pink gold, terus titanium jet black, dan titanium jet green. Ya intinya cuma Samsung lah yang bisa ngasih pilihan warna sebanyak ini. Hero color-nya juga adalah silver blue. Secara ukuran ini jadi lebih ringan, terus sedikit lebih tipis, sedikit lebih mengecil, tapi ternyata ukuran layarnya naik kok ya, jadi 6,9 inci. Tapi rasionya itu 91,4%. Ini dikarenakan bezelnya yang sangat tipis, cuma 1,32 mm. Dibandingin langsung sebelahan sama pendahulunya S24 Ultra, ini berasa banget ya perubahan desainnya ya. Kalau nyari bentuk baru, ini jelas perubahan yang cukup drastis untuk versi yang Ultra. Ke bagian display ini, untuk kamera depannya modelnya masih sama, masih punch hole, terus panelnya juga sama, resolusinya sama, anti glare-nya juga tersedia, tapi punya proteksi yang lebih baru menggunakan Corning Gorilla Glass Armor 2 dengan 29% lebih kuat dibandingkan versi sebelumnya. Langsung aja kita ke speknya. Dia pakai Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy. Ada sedikit perbedaan tuning khusus supaya performanya jadi lebih mantep nih. CPU-nya naik 37% lebih powerful, GPU-nya 32%, NPU-nya 42%, dan ray tracing itu 40% improvement. Setupnya sama ya, RAM-nya 12GB dan pilihan storage-nya dari 256 sampai ke 1TB. Buat dukung performanya yang kenceng tapi stabil, nah ini ada vapor chamber yang lebih besar 40% dari sebelumnya. Ya kelihatan sih di sini ya lebih gede tuh ya, lebih bagus. Harusnya nanti kita tes lebih jauh kalau udah review retail unit yang ada di Indonesia aja ya. Lanjut ke bagian software, ini yang paling ditunggu-tunggu, One UI 7. Kira-kira apa nih yang baru? Tentu lebih smooth dong, lebih fluid, Android-nya juga baru. Dan kalau lihat langsung perbedaannya sih lumayan ya. Ini swipe gesture-nya ini ada 2 nih sekarang nih ya di home screen. Kalau di tengah layar atau di kiri itu notification, kalau di kanan dia nampilin quick panel. Nah di home screen-nya, di halaman search-nya juga sekarang pindah ya, di bagian drawer-nya nih ya ada di bagian bawah. Tapi yang paling penting, ini software update-nya sih yang 7 tahun datang dengan Android 15 yang baru dengan update yang panjang banget, jadi aman nih kalau misalkan dipakai lama. Nah, softwarenya ini tentu kaitannya sama Galaxy AI nih. Apa aja sih yang baru dari Galaxy AI? Nah, untuk AI sebelumnya, itu udah pasti masih ada. Terus masih sama ya, translate, transcript, editor, galeri, semuanya sama. Dan ada yang baru, yaitu Human Like AI. Nah, ini fitur yang membuat Gemini jadi kelihatan lebih eksklusif aja di HP ini, Gemini Live. Oh ya, yang baru tentu aja ada AI yang lebih personal ya. Dia emang udah lebih mencoba akan mengatur, lebih tepatnya ngebantu kita sih ya, supaya lebih kayak punya personal assistant.
Nah, di sini ada Now Brief yang langsung memberikan suggestion di home screen. Terus yang untuk di lock screen-nya dia ada Now Bar namanya. Secara overall ini nunjukin kalau Gemini dari Google ini lebih powerful duluan ya di Galaxy S25 series ini. Jadi dengan ini kalian gak perlu lagi nih buka beragam banyak aplikasi, cukup panggil Gemini aja dan dia akan lakuin semuanya. Nah di sini konteksnya adalah tanpa buka aplikasi yang lain ya. Contohnya kayak Google Maps tanpa copy paste, terus dia bisa kirim pesan ke teman kalian gitu otomatis. Nah lanjut circle to search-nya, ini contohnya ya. Perintah-perintah yang kontekstual itu bekerja dengan sangat baik. Nah bahkan ini cross app ya antar aplikasi ya, dari kamera ke message ke phone ke email ke translate, bahkan nanti ada beberapa support untuk kedepannya kayak aplikasi WhatsApp gitu ya misalnya. Nah lanjut buat yang hobi masak, kalian juga bisa masak dengan rekomendasi daripada AI ini. Cukup potret aja apa yang ada di kulkas kalian, nanti AI akan memberikan suggestion untuk resep-resepnya. Based on this menu, I want to order 3 things, but I don't want the total to exceed 50 euros. Can you give me a recommendation? How about the steak de magret au poivre, the steak de bœuf préparé, and the œufs mayonnaise? I'll give you a little room to spare too. What do you think? That sounds great, but I don't speak French. Can you give me a sentence that orders it in French for me as if you were talking to a server? Sûr, you can just say, pouvez-vous nous apporter le steak de magret au poivre, le steak de bœuf préparé et les œufs mayonnaise? Thank you so much. There we go. So as you can see, it was able to do the math. It was able to, most importantly, understand what's on here. It was able to understand the price of everything, do the math, and then even assist you with saying it in a different language. Next kita ke bagian audio eraser. Ini fitur yang sebenarnya bagian dari kamera sih, tapi overall ini bisa digunain secara general. Hasil video ini bisa diedit langsung nih audionya, di mana AI itu bisa identifikasi beberapa step gitu ya. Dia bisa deteksi ya suara manusia, suara angin, suara alam, suara noise, suara musik, dan suara crowded gitu ya misalnya. Bisa semua. Oke, dan lanjut aja kita bahas kameranya nih. Seperti apa kamera dari Galaxy S25 Ultra ini. Secara spek, ini kayak Samsung lagi meratakan dulu nih kualitas daripada antar lensanya. Kalau di S24 Ultra kemarin kan lensa telefotonya yang 50 megapiksel. Nah sekarang ini bagian lensa ultra wide-nya nih yang kebagian sensor 50 megapiksel. Ini pakai sensornya GN3, bukaannya juga cukup lebar di 1.9. Yang pasti supaya punya kemampuan yang bagus dan sisanya itu masih sama. Masuk ke aplikasinya, ini totalitas ada UI yang baru ya. Tombol lensanya ini ada penambahan di bagian sini nih. Dari 0,6, 1 kali, 2 kali, terus sampai ke 30 kali dan 100 kali. Terus ke kiri ini ada portrait mode yang bisa gunain kedua lensa telefotonya. Lanjut di kanannya ini ada video. Di sini kita bisa langsung coba ya 4K 60, bisa pindah-pindah lensa ke semua lensanya. Perpindahannya sih oke, warna juga bagus, transisinya mantep. Tapi lebih mantep dia bisa rekam 8K 30 fps di ketiga lensanya. Di ultra wide, di main kamera, dan di telefotonya. Nah yang lebih gokil lagi adalah kalau kita masuk ke Pro Video, ini perekaman 8K 30-nya bisa rekam dalam format yang lock, Samsung Lock namanya. Di ketiga lensanya. Terus untuk yang 4K 120 ini hanya di lensa kamera utama aja dan ultra wide-nya juga. Samsung sepertinya membuat format video lock ini supaya lebih mainstream lagi ya. Opsinya bisa dipasangin ke halaman depan tanpa masuk ke Pro Mode. Terus ada instant load-nya juga untuk kalian yang ingin nyoba lock terus nggak tahu nih cara gradingnya. Nah default load ini bisa jadi starter ya untuk proses editing grading kalian. Nah untuk ke portrait video dia bisa rekam up to 4K 30 fps. Nah yang paling enak dari Samsung tentu aja pilihan casingnya nih yang banyak banget. Tapi kalau kalian bosen sama casing yang ini bisa juga pakai casing third party kayak ini. Gua ada bawa UAG. Ini ada beberapa versi termasuk ada yang Monarch. Terus kalau kalian pengen yang clear ini ada yang Plyo. Terus kalau pengen yang clear ada kickstandnya nih bisa pakai yang Z. Nah untuk tempered glassnya
kalian bisa pakai tempered glass dari Z yang XTR4. Terus itu udah pasti ya garansinya lifetime. Oke, langsung kita cobain dulu bentar. Kita coba ya. Udah belum? Ya. Kita coba pakai casing UAG. Kalau kalian tertarik, nanti linknya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita ke bagian harganya nih. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Jadi kalian langsung aja nanti cek ke kolom deskripsi. Jangan lupa, jangan lewatin promonya selama pre-order. Oke, jadi segitu aja video kali ini hands-on Samsung Galaxy S25 Ultra. Nanti pas kita dapat unit yang udah ada dusnya, kita bikin video unboxingnya dan icip-icip lebih jauh ya, khususnya di bagian kameranya. Yuk.